Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulfiya Nur Afifah. Di sini saya akan menjelaskan tutorial membuat akuntansi dengan Microsoft Excel. Nah, lanjut saja. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi apa saja nomor akun dan nama akun yang masuk pada akuntansi ini. Yang pertama kita lihat dulu nih. Ini kan nomor akun dan nama akunnya. Nah, ini. Dan kita identifikasi juga apa saja yang harus masuk. Biasanya yang muncul nomor dan nama akun terbaru itu pada jurnal penyesuaian. Kita lihat terlebih dahulu. Oh, ini ada. Ah, ini dia yang H. Yang H ini biaya sewa dibebankan adalah 150 juta rupiah. Jadi itu nama akunnya hutang sewa dan biaya sewa. Tetapi kita lihat apakah ada semuanya. Nah, di sini hanya ada biaya sewa. Hutang sewa ada? Oh, nggak ada. Berarti kita masukkan hutang sewa. Oke, yang langkah pertama kita menulis terlebih dahulu. Nama akun, nomor akun. Oke, kita sesuaikan garisnya. Maaf, kebalik. Ini nomor akun, nama akun. Nah, 110 kas 120 piutang dagang 121 cadangan kerugian piutang 130 bahan habis pakai 140 yaitu persediaan selanjutnya yaitu 150 persekot asuransi 160 investasi saham 161 investasi obligasi 170 tanah 180 yaitu bangunan 181 akumulasi, kita singkat saja tidak apa-apa, akumulasi penyusutan bangunan 190 yaitu peralatan kantor 191 akumulasi, singkat saja tidak apa-apa, penyusutan peralatan kantor 200 hutang dagang 210 kita lihat buang lagi hutang gaji maaf nah tadi kan ada akun baru ya, kita tambahin di sini 220 yaitu hutang sewa, masih dalam lingkup hutang jadi masih 200, nomor akunnya masih 200. Yang 300 yaitu modal tuan philodendron 310 prive and philodendron 320 yaitu ikhtisar laba rugi 400 penjualan 410 peratur penjualan 420 yaitu ada potongan penjualan 430 pendapatan bunga
440 yaitu ada pendapatan dividen, 500 pembelian, 510 yaitu ada retur pembelian, 520 yaitu ada potongan pembelian, terus 600 biaya angkut pembelian, biaya angkut. Nah, di sini kan nama akunnya ada biaya ya. Biaya itu sama juga dengan nama akun seperti beban. Kayak beban angkut, beban sewa, beban gaji, biasanya seperti itu. Tergantung soalnya masing-masing atau pencatatan masing-masing. Nah, di sini 611 lanjut lagi. Biaya kerugian piutang. 612 biaya gaji penjualan. 613 biaya iklan. 614 yaitu ada biaya penjualan lain-lain. 615 yaitu ada biaya bahan habis pakai. Biaya bahan habis pakai. 616 biaya penyusutan bangunan. Biaya penyusutan bangunan. 617 biaya penyusutan peralatan kantor. 618 biaya gaji kantor. 618 maaf ini salah, ini 618, ini 619 biaya sewa, agak ke bawah sedikit supaya kelihatan ya. 620 biaya asuransi. 621 yaitu ada biaya administrasi lain-lain. Nah, sesudah ini sesuaikan lagi. Ini jangan lupa diganti rename ya, nama akun. Setelah itu, nah ini semuanya di blok. Oke, kita ke formulas define name. Ini dia. Diganti account. Nah, sudah. Nah, selesai buat account-nya, kita ke jurnal umum. Jangan lupa diganti dulu jurnal umum. Nah, di sini tambahkan yaitu namanya ya, perusahaannya. Perusahaan UD Philodendron. Jurnal umum Januari 2020. Lebih memudahkan kita tulis dalam rupiah. Sini tulis tanggal terlebih dahulu, tanggal, nama akun, nomor akun, dan debit, kredit. Nah, kita sesuaikan dulu semuanya. Supaya tidak dempet-dempet banget. Ya, oke. Sini kita lihat, ayo. Maaf. Nah, ini soalnya yang pertama, membayar gaji penjualan Rp12.000, 12 juta rupiah, dan gaji kantor 10 juta rupiah untuk masa kerja bulan November. Jadi kita biaya ya, tanggal 1 plus 01, oh ini 12 Januari, ini Desember.
Kita tulis, kita ngikut yang ini aja ya, palingan yang ini yang benar. 01/01/2020. Oh, yang pertama kita harus ini dulu nih, apa nama, tulis rumusnya dulu. Yang pertama vlog up, ini sedia vlog up, kita pencet yang nomor akun yang pertama ini, titik 2 koma. Kita harus menyesuaikan ya, biasanya di sini di Excel-nya orang lain itu ada yang koma, ada yang titik titik 2 koma. Kalau saya di sini memakai titik 2 koma. Jadi habis itu tulisnya account. Nah, ini nih. Nah, ini pencet aja 2 kali, titik 2 koma lagi, tulis 2, titik 2 koma lagi, 0, dalam kurung. Nah, ini kita tarik aja, menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sampai sini aja. Nanti kalau kurang bisa ditarik lagi ke bawah. Nomor akun yang tadi ini pertama yaitu biaya gaji penjualan. Nama akunnya coba lihat, biaya gaji penjualan yaitu 612. Nah, kan, terus 618 yaitu biaya gaji kantor. 612 itu 12, atau saja 12.000 karena dalam rupiah sudah itu lebih memudahkan ya, karena kalau kebanyakan nol juga pastinya juga susah. Nah, ini yaitu kas yang berkurang. Kas itu 110. Nah, di kredit ketambah nih 12.000 tambah 10.000 sama dengan 22.000. Nah, oke, di copy saja. Nah, yang kedua tanggal 1 lagi, yaitu membayar hutang dagang kepada UD Aturium sebesar 50 juta. Berarti hutang dagang terhadap dapat potongan berarti nih. Nah, syarat pembelian, bukan, pembayaran dalam periode potongan dengan syarat dalam periode, berarti kita dapat potongan nih. Yang pertama ini hutang dagang, kita tulis terlebih dahulu. Hutang dagang 200, terus ada potongan pembelian 520 terhadap sama kas. Kasnya 110. Nah, ini kan 50.000 ya. 50.000. Potongannya dapat berapa? Jadi 50.000 dikali 2%. 2% berarti dapatnya yaitu 1.050 kali 1.000. 1.000. Ini kasnya 49.000. 49.000. Ya, sama. Ya. Nah, lanjut yang kedua, membeli barang dagangan secara kredit. Beli ya, berarti pembelian sama utang dagang. Pembelian nomor akunnya yaitu, lihat terlebih dahulu, 500. Dan hutang dagangnya 200, yaitu 200, berapa itu 250.000? 250.000. Jangan lupa tanggalnya, ini copy aja nanti kita rubah. Tanggal 2 ya, tanggal 2. Ini harus full ya dikasih tanggalnya, karena bakal ngefek di buku besarnya. Kalau misalnya nggak kasih full ini tanggalannya. Terus lanjut yang ketiga, membayar biaya transportasi atas pembelian barang tanggal 2 Desember yang dibebankan oleh perusahaan pengangkut sebesar 10 juta. Di sini berarti ada biaya pengangkut pembelian terhadap kas. Biaya angkut pembelian yaitu akunnya nomor 600, 100, dan 110. Nah, biaya angkut pembeliannya ada 10 juta, tulisnya 10.000 ada. 10.000. Jangan lupa juga tanggalnya ditulis. Tanggal 3. Terus ada tanggal 4 ya, tulis aja sekalian di sini.
tanggal 4. Ingat pokoknya harus menulis tanggal. Jangan sampai lupa. Tanggal 4 membeli barang dagangan secara kredit. Nah, barang dagangan lagi secara kredit nih. Tanggal 4 berarti pembelian sama hutang dagang. Sama nih kayak nomor 2 ya kan? 500 dan 200. Ini 200 juta. 100 juta. 100 di sini 200 ribu ya. Nah, terus tanggal 5. Tanggal 5. Terus tanggal dulu diganti tanggal 5. Tanggal 5. Ini menjual barang dagangan secara kredit kepada Tuan Monstera dengan syarat penjualan 2/10 N30 sebesar 150 juta. Jadi kita menjual nih tapi dengan kredit. Berarti penjualan terhadap piutang piutang dagang. Maaf, piutang dagang terhadap penjualan. Jadi di sini nomor akunnya ada 120, penjualan yaitu ada 400. Nah, itu berarti berapa? 150 ya. 150. Nah, selanjutnya tanggal 7. Tanggal 7 yaitu menerima pelunasan dari UD di Farmacia sebesar 100.000 dari penjualan awal bulan sebelumnya tanpa potongan. Jadi nggak dapat potongan apa-apa ya ini. Tulis lagi di sini tanggal 7. Tulis copy, jangan lupa di copy. Yaitu kas terhadap piutang dagang 110, 120. Berapa tadi? 100.000. Nah, lanjut lagi tanggal 10. Nah, ini menjual barang dagangan secara tunai. Kita mendapatkan uang. Sebentar. Tanggal 10 berarti kas masuk penjualan. Kas 110, jualan 400. Kan betul. Ya, ya. Iya, betul. 225. Kita ke bawah lagi. Masih banyak ya, semoga kalian tidak bosan. Karena di sini masih banyak soal-soalnya. Ya, selanjutnya tanggal 11. Tanggal 11 yaitu ada soalnya membayar hutang dagang kepada UD Aglonema sebesar 150 juta dari pembelian bulan sebelumnya tanpa potongan sebesar 100 juta dari tanggal pembelian 4 Januari. Jadi di sini saya memakai bayar pertama yaitu bayar utang kan kita. Berarti hutang dagang terhadap kas. Hutang dagang itu hutang dagang 200, terus kasnya 110, 150 ribu. Saya copy ini. Nah, terus 100.000 dari pembelian tanggal 4 Januari. 100.000 dari 4 Januari. Kita lihat tanggal 4 Januari. Di sini berarti masih dapat potongan ya. Tapi dia nyicil ini.
Terus berarti di sini akunnya, tapi masih dapat potongan dia. Nah, yaitu utang dagang, utang dagang, utang dagang, potongan pembelian, dan kas. 200, potongan pembelian yaitu potongan pembelian 520, 110, 100.000. Nah, di sini 100.000 dikali 2 nih. 2, berarti kita dapat potongan 2.000 di sini. 2.000. 100.000 dikurangin 2.000 yaitu 98.000. Kita lihat lagi soal selanjutnya, yaitu membayar utang dagang kepada UD Atrium atas pembelian barang dagangan tanggal 2 Januari dikurangi potongan pembelian. Tanggal 12 Januari ya. Ke tanggal 2, coba kita melihat tanggal 2. Pas 10 hari berarti dapat potongan. Berarti 250 juta ini kita perbaiki dulu ini. Oh ini. Berarti ini hutang sama kayak yang atasnya ya. Yaitu hutang dagang 200, 520 dan 110. Ini 250 ya, 250. Nah, 250 dikali tanggal 2, lihat. Kali 2%. Berarti 5.000. 1.250 kali 2% yaitu 5.000. Potongannya dapat 5.000. Ini 245.000. Lanjut lagi tanggal 13 ya, menerima pengembalian barang dari TN Monstera dari penjualan tanggal 5 Januari 2020 sebesar 20 juta. 13 berarti ini akunnya retur penjualan terhadap piutang dagang. Retur penjualan 10 piutang dan piutang dagang kalau nggak salah itu 120 ya. Ah, ya, itu ada di atas. Oh iya, jangan lupa tanggalnya juga. 13. Itu sebesar berapa tadi? 20. Lagi tanggal 14 yaitu membayar iklan. Berarti biaya iklan ya ini 14, membayar iklan untuk bulan Januari. Biaya iklan itu akunnya kita tulis tanggal aja dulu nggak apa-apa. 2020. Di sini biaya iklan kalau nggak salah itu 613. Nah, kan 25.000. Terus tanggal 15. Tanggal 15. Ayo, nggak apa-apa, sedikit lagi. Menerima pembayaran dari Tuan Monstera atas penjualan tanggal 5 Januari 2020. Setelah dikurangi retur penjualan tanggal 13 Januari 2020. Kita lihat tanggal 5-nya berapa ya. Tanggal 5-nya itu yaitu 150. Nah, dikurangi tanggal 13-nya itu kan 150 dikurangi 20.000 yaitu 130.000. Oke. Sini berarti kan menerima. Berarti kita mendapatkan uang. Kas, ada kas berarti ininya
Kas potongan penjualan, kita tulis terlebih dahulu. Kas ada potongan penjualan. Iya kan dapat potongan, kita dapat potongan. Ini dari tanggal 5. Nah, pas 10 hari. Potongan penjualan dan ini berarti piutang ya? Piutang dagang. Karena mereka yang utang. Kasnya itu dulu. Kan piutang dagangnya 130 juta. Nanti 130 dikali 2%-nya itu 2.600. Terus ini berarti 127.400. Di sini ayo tanggal 19. Gak apa-apa ya, sedikit lagi semangat. Bisa. Jangan bosan ya melihatnya. Karena ini juga pelajaran. Semoga betul juga, amin. Tanggal 19. Tanggal 19 itu ada tanggal 19 itu membeli barang dagangan secara tunai dari PT Golden Photos. Nah, membeli dagangan secara tunai berarti pembelian terhadap kas pembelian 500 110 yaitu ada 74.000. Nah, itu adalah tanggal 20 bulan 1 2020. Pokoknya jangan lupa ngasih tanggal. Tanggal 20 ada tanggal 19 ya, tanggal 19, maaf. Nah, tanggal 19 ya ini, yaitu ada membayar hutang dagang kepada PT Andesoni sebesar 35.000. Berarti hutang dagang terhadap kas. Hutang dagang yaitu 200 dan 110 terhadap kas. Kasnya berkurang ya berarti ini. Berapa tadi itu? 235.000. Nah, lanjut. Tanggal 20 ya sekarang. Tanggal 20. Menjual barang dagangan UD Sansevieria secara kredit dengan syarat penjualan 2/10 M/30. Menjual ini kredit, kita menjual ke sana berarti memberikan piutang. Yaitu ada piutang dagang sama penjualan 120 dan penjualan. Penjualan itu 400 kalau nggak salah. 160.000 debit, 160.000 kredit. Nah, sama tanggal 21. Tanggal 21 yaitu nah, 21 membeli barang dagangan menerima pembayaran piutang dari pelanggan TN Monsterta tanpa potongan, berarti nggak ada potongan apa-apa ya, menerima. Kita dapat uang nih. Tanggal 21 berarti kas terhadap piutang dagang 110 dan 120. Yaitu 50.000. Terus lanjut tanggal 21 juga. Satunya ada 2. Nah,
membeli barang dagangan, ya, yang membeli barang dagangan membeli barang dagangan secara kredit dengan syarat, berarti pembelian terhadap utang, ya kan, pembelian terhadap utang, kita ngutang 200 yaitu 150. Terus tanggal 22. Membayar sebagian utang pada tanggal UD aglonema atas pembelian barang tanggal 4 Januari 2020. Berarti ini nggak dapat potongan. Ya, karena udah lebih. Ya, udah lebih banget. Tanggal 22 membayar sebagian utang. Kita nyicil berarti. Hutang dagang terhadap kas. Hutang dagang 200 atau 10. 50.000. Ya kan, ya benar 50.000. 24. Mengembalikan barang dagangan PT Andaswangi senilai 25.000 karena rusak dari pembelian tanggal 21. Berarti kita retur ya ini. Retur. Kita balikan. Kita retur. 24. Tapi kita lihat dulu ini. 24 ya kan. Tanggal 21 yaitu di barang. Kita kredit. Nah, berarti hutang dagang. Hutang dagang itu akunnya 200 terhadap 510. 200 terhadap 510. Nah, itu 25.000 ya, 25.000 itu tanggal 28. Tanggal 28 itu ada menjual barang dagangan secara kredit lagi nih. Secara kredit berarti piutang dagang terhadap penjualan 120, 400. 250. 150 dan tanggal 29 sedikit lagi 29. Nah, 29 itu ada membeli bahan habis pakai secara kredit. Di BHP ya, membeli bahan habis pakai yaitu 130. Ya, karena dia kredit ya. Kredit. Berarti utang dagang 30.000. Ya, 30.000. Terus tanggal 30. 30 bulan 1. Di sini ada menerima, berarti mendapatkan uang ya, dikurangi potongan penjualan. Potongan penjualan dari tanggal 20 kita lihat ya. 20 ke pas 10 hari. 160 kali 2 ya berarti ini. 3.800 itu
Jurnalnya yaitu ada kas, potongan penjualan, piutang dagang 110, 420, dan ada piutang dagangnya 120. Piutang dagangnya ini ada ini 200, kan bukan tadi mana ya? 160. Sini 160, 3.200, 3.200, 160.000 dikurangi 3.600, yaitu ada 156.800. Nah, tanggal 31 yaitu membayar pembelian barang tanggal 21 Januari kepada PT Andel Sony setelah dikurangi retur pembelian tanggal 24 dan potongan 21 Januari yaitu 150 dikurangi 25, 125.000. Nah, kita tulis dulu terlebih dahulu di sini nama akunnya terlebih dahulu ya. Ada 200 utang dagang, 120, 110. Nah, utang dagangnya itu ada 125.000. Potongan pembeliannya berarti 125.000 dikali 2 ya. Kali 2. Kali 2 yaitu 2.500. 122.500. Terus selanjutnya menjual barang dagangan secara kredit. Jangka waktu kredit 2/10 1/5 itu ada ini piutang dagang terhadap penjualan 120, 400. Berapa tadi? 175. 175. Membeli barang dagang tanggal 31, membeli barang dagangan secara kredit. Nah, kredit lagi, kita membeli berarti pembelian sama hutang dagang 500 dan 200. Yaitu 150 juta. Nah, lanjut lagi yaitu terakhir membayar utang atas pembelian bahan habis pakai UD Glossarium. Berarti ini ada hutang dagang terhadap kas 200, yaitu 30.000. Nah, sudah selesai. Kita harus samakan dulu ya apakah balance apa enggak. Ini dihapus dulu nggak apa-apa. Maaf, dihapus. Nah, yang ini baru hapus. Oke, kita pakai AutoSum. AutoSum. Oh, mana kayak gini aja juga bisa. Nah, alhamdulillahnya sama. Ini adalah tutorial account, cara buat account dan jurnal umum. Nah, kita akan bertemu selanjutnya di buku besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.